Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati takmir Masjid Kampus, para mahasiswa dan para peserta kajian menjelang buka puasa yang saya cintai, saya hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berada di majelis yang sangat bagus, sangat mulia pada hari puasa yang keberapa ini? Ke-20. Ini puasa berapa? Ke-20. Oh, 15. Baru 15 ya? Saya kira sudah 20. Ya, kita pantas bersyukur kepada Allah dan karena kita berada di satu bulan yang sangat luar biasa, bulan mulia. Ya, dalam kajian ini saya akan bicara apa ya? Pada tahun 610 itu kira-kira berapa? 610 Masehi. Itu kalau di Jawa Tengah ada kerajaan apa namanya? Ada kerajaan Kaluria, Jawa Tengah. Di mana itu posisinya? Ya, katanya di daerah Parang, katanya Kelun. Tapi wilayahnya luas sampai wilayah Jawa Tengah. Karena salah satu prasastinya itu katanya malah di Banten, prasasti Sojokerto. Di Sumatera ada kerajaan apa? Tahun 610 atau 7 ada kerajaan Sriwijaya. Karena berhubung antara Sriwijaya dengan Kalimantan, ada kerajaan yang lebih tua lagi di mana? Di Kutai. Jadi Nusantara itu saat abad itu sudah banyak kerajaan. Kutai Kartanegara atau kelima. Di Jawa bagian barat itu ada juga kerajaan apa itu? Di Bogor, kerajaan Tarumanagara. Itu tahun 400 itu sudah berdiri kerajaan. Dan itu abad 7 itu di wilayah Nusantara sudah banyak kerajaan coraknya kerajaan apa? Hampir kebanyakan coraknya agama Hindu, agama Buddha, pengaruh dari ya, dan nanti ini sampai hari ini masih dikaji apakah kita yang belajar, masyarakat Nusantara yang belajar ke India atau orang India yang datang, karena teorinya macam-macam ya, teorinya itu bermacam-macam. Kalau kita lihat di daerah Palembang itu ada perguruan tinggi zaman itu Nalanda. Itu masih zaman India awal. Nah, lalu 610 itu ada apa? 610 itu terkait dengan peristiwa Islam. Apa itu? Di zaman Rasulullah lahir tahun berapa? Rasulullah lahir tahun berapa? Wah, Pak, bukan tahun apa? Rasulullah lahir tahun 570. Ada yang mengatakan 571 April. Dan itu kalau dihitung menggunakan Hijriah itu jatuhnya pada 12
kemudian dihitung dengan hitungan Hijriah, itu jatuhnya pada 12 Rabiul Awal. Tahunnya namanya tahun apa? Ada itu yang disebut tahun gajah. 570 itu ada tahun gajah. Tahun gajah itu tahun apa? Itu tahun peristiwa Abroha. Abroha itu raja dari Yaman. Raja dari Yaman yang cemburu dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah dicemburu sejak saat itu. Saking cemburunya dengan Ka'bah, dia itu membuat tempat ibadah yang pengennya itu untuk menyanyi Ka'bah, tapi tidak bisa. Sudah dibuat sangat bagus sekali. Katanya di Yaman sampai hari ini masih ada itu tinggalnya. Sudah dibuat sangat bagus, tapi orang-orang itu tidak mau datang ke tempatnya Abdullah. Dia jengkel, dia aneh. Ini raja emosional. Lalu apa? Tempat ibadahnya tidak laku, dia emosi sendiri, buat sendiri, menyanyi sendiri, emosi sendiri, jengkel sendiri. Jengkelnya jengkel raja. Jengkel raja apa yang bakal? Nah, nakal dia. Jengkelnya raja itu ya, dia membawa pasukan aja. Betul itu. Membawa pasukan ke Mekah. Keluar dari Yaman ke Mekah itu kira-kira berapa kilometer? Kalau di pulau ya, kalau di pulau kan Yaman itu bagian bawah, kemudian ke arah utara menuju ke Mekah. Jadi melewati cukup panjang padang pasir, membawa tentara gajah, sangat banyak. Itu tahun itu 570. Nah, betul sampai di sana, ya dia hanya merasa bahwa kenapa orang datang ke Ka'bah tidak datang ke tempat ibadah yang saya buat. Jadi persaingan ibadah itu bersaing akeh-akehan jamaah. Itu dulu ada. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Pemimpin di Ka'bah itu waktu itu namanya Abdul Muthalib. Ingat Abdul Muthalib siapa? Kakeknya Rasulullah. Beliau pemimpin Makkah. Makkah itu kota kecil. Jadi kalau kota kecil dia tidak berada di wilayah satu kerajaan kayak apa kota merdeka. Jadi dia memang sejak dulu sudah menjadi satu wilayah yang merdeka. Itu Makkah. Maka kemudian Abdullah ini menemui Abdul Muthalib. Dia datang sebelum masuk ke wilayah kota. Dia minta ketemu dengan pemimpin kota Mekah. Abdul Muthalib akhirnya datang. Abdul Muthalib datang dan biasa saja. Tapi Abdullah itu sudah datang dengan kekuatan dan sudah menjarah. Menjarah apa? Menjarah milik orang Mekah. Orang Mekah diam. Kenapa? Karena orang Mekah memang tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan untuk melawan tentara gajah. Tentara gajah yang luar biasa, perkasa. Tapi ketika dia ambil itu, orang-orang Mekah itu kan diambil aja. Jadi harta benda itu diambil oleh Abdullah. Tapi setelah itu kemudian Abdullah ingin ketemu dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang. Akhirnya Abdullah menyampaikan niatnya.
Jadi dia merasa tersaingi karena tempat ibadah yang dia buat tidak ada yang datang, orang tetap saja datang ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ramai itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi yang membangun Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu wafat tahun 1997 sebelum Masehi. Apa? 1997 sebelum Masehi. Kemudian Mekah dilanjutkan kepemimpinannya oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail terus lanjut diganti-ganti di sekitar tahun 1000 itu mulai 1000 sebelum Masehi itu mulai masuk bibit-bibit penyembahan berhala lagi. Orang sama itu semua berhala. Dulu Nabi Ibrahim sudah menghancurkan berhala menjadi tauhid. Tapi setelah itu kemudian tahun 1000 kurang lebih itu mulai muncul berhala sampai kemudian nanti Nabi Muhammad SAW itu berhala itu kumpul di Ka'bah itu sampai 360 an. Itu orang sana itu semuanya berhala. Mungkin karena banyak batu gitu ya. Di sana kan pasir sama gunung batu banyak sekali. Jadi yang namanya batu itu ya hampir di semua tempat itu ada yang batu. Mati itu sayangnya akhirnya mudah disimpan. Jadi keramaian itu ternyata membuat cemburu Abdullah itu. Akhirnya Abdullah datang, saya datang ke sini, ya, tidak terima karena disaingi oleh Ka'bah kamu. Maka Ka'bah kamu akan saya hancurkan. Abdullah bilang sama pemimpin Mekah. Apa jawaban Abdul Muthalib? Abdul Muthalib beliau menjawabnya, silahkan. Ya. Saya hanya minta harta benda yang kamu jaga dan pasukanmu menjaga itu balik. Karena apa? Ini dikisahkan oleh dalam buku sejarahnya Ahmad Shalabi bisa dibaca. Loh, saya ini mau menyerang Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Ternyata kamu banyak berpikir harta benda. Abdullah sempat berpikir aneh. Pimpinan Mekah ini aneh. Wong saya ini mau menghancurkan Ka'bah yang selama ini mereka orang Mekah itu dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Kok ternyata kamu hanya berpikir harta benda. Apa yang kemudian disampaikan oleh Abdul Muthalib? Abdullah, harta benda yang sudah kamu jaga itu adalah milik kita. Onta itu milik saya. Harta benda orang Mekah miliknya. Ka'bah itu ada yang punya juga. Silakan kamu akan menghancurkan Ka'bah, tapi kamu akan berhadapan dengan yang punya Ka'bah. Oh, kaget itu orang. Ternyata jawabannya luar biasa. Jadi jawaban Abdul Muthalib itu dia sangat yakin Ka'bah itu yang punya adalah Allah. Maka dulu disebut Baitullah. Sehingga dia gak pusing dengan Ka'bah, tapi lebih dahulu dia berpikir harta benda yang dijaga oleh tentara kerajaan. Akhirnya betul itu. Harta benda itu dikembalikan oleh tentara Abdullah. Akhirnya Abdullah bersiap untuk menyerang Ka'bah. Kan ceritanya gitu ya. Ceritanya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Abdul Muthalib itu yang berdoa, ya,
Ya, berdoa pasrah kepada Allah. Dan kalau kita ya Allah wala quwwata illa billahil azim. Dan kalau ketika saat kepepet itu aja doa kita. Ya. Saat kita sangat kepepet, udah nggak usah berpikir yang lain, serahkan saja kepada Allah. La haula ya billah wala quwwata illa billah, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul sekawanan gunung. Ya. Inilah gunung yang kemudian dikenal sebagai gunung apa? Ababil. Saya nggak ngerti gunung Ababil kayak apa ini. Karena Ababila maksudnya dalam ayat ini sebenarnya berbondong-bondong, saking banyaknya gunung. Tapi gampangnya kita nyuruh gunungnya itu artinya gunung Ababil. Sebenarnya Ababil itu maksudnya adalah banyak sekali gunung berbondong-bondong, masing-masing gunung membawa siji. Ya, batu kerikil dari neraka. Kan itu ceritanya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam taro kaifa, tidakkah kalian tahu kaifa fa'ala, bagaimana yang diperbuat di ashabul fil dengan ashabul fil, para pemilik gajah. Maksudnya apa? Tentara gajah. Jadi tentara gajah yang sangat banyak pengen menyerang Ka'bah, tapi tiba-tiba muncul burung-burung Ababil yang berbondong-bondong, dan burung itu membawa siji batu dari neraka. Tarmihim bijaratin, akhirnya kemudian mereka melemparkan hijarah, batu-batu. Ternyata batu bukan batu biasa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Belum sampai ke Makkah, ya, baru di luar lagi tentang gajah ini sudah habis. Termasuk rajanya Abdullah, ya, termasuk rajanya Abdullah. Ini peristiwa diabadikan Abdullah. Nah, beberapa bulan setelah itu lahirlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun itu kemudian dikenal sebagai tahun Dajjal. Berapa itu? Tahun 570. Wakila ada sejarawan yang mengatakan tahun 571 Masehi. Lahir tahun 570, kemudian beliau diangkat menjadi Rasul tahun 610. Tahun berapa? 610. Ada peristiwa apa tahun 610? Jadi sejak beliau sudah menjadi remaja, beliau prihatin dengan situasi Makkah. Wilayah itu walaupun tadi ada peristiwa yang luar biasa,
Tetapi masyarakat saat itu kita menyebut, orang-orang sekarang menyebut masa itu, daerah itu disebut sebagai masa jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu bodoh, dari kata jahil. Bodoh apakah illiterasi? Apakah kamu tidak bisa baca tulis? Ternyata tidak. Jadi bodohnya bukan karena tidak bisa baca tulis. Masyarakat abad itu, abad 7 Mekah. Jadi bukan karena tidak bisa baca tulis, tidak illiterasi. Literasinya bahkan sangat tinggi. Karena sastra saat itu yang namanya pentas puisi, pentas syair itu malah hampir harian itu. Orang Mekah itu saat itu sangat suka dengan syair, dengan puisi. Bahkan syair puisi itu ditempel di pasar-pasar. Jadi mereka itu membuat puisi tentang berhala, puisi tentang apa. Mereka tulis itu, tulisannya bagus. Kalau kita lihat bekas-bekas tulisan yang kemudian nanti muncul menjadi tulisan Al-Quran, mushaf Al-Quran, itu dari abad itu indah sekali. Hanya belum ada titik koma, titik komanya tidak ada. Kalau pengen lihat di Wali-Songo Center di Wali-Songo ada mushaf Osmani yang dulu ditemukan di sana, itu salah satunya. Itu kopi bukan asli kopinya. Itu indah sekali. Artinya apa? Di abad-abad itu masyarakat itu tidak illiterasi. Mungkin yang tidak bisa baca tulis itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau disebut sebagai ummi. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi mungkin bagi beliau itu hikmahnya sangat tinggi. Ya. Nah, jadi dari sisi literasi sangat tinggi. Pentas puisi itu di pasar-pasar juga, bekas itu banyak kata-kata puisi syair ditulis. Tapi di situ pasarnya pasar Buddha. Gimana ini? Iya. Jadi problemnya di situ. Di situ ada tempelan puisi, tapi pasarnya pasar Buddha. Gimana pasar Buddha itu? Jadi di Jazirah itu orang yang lahir tidak sebagai tuan, maka dia pasti akan menjadi Buddha. Apakah laki-laki atau perempuan? Pasar Buddha itu persis seperti pasar hewan. Jadi yang namanya Buddha manusia itu ya dicancang, ya dibunuh, dijual, juga ada nyang-nyangan. Itu problem situasi kemanusiaan di sini. Jadi literasinya sudah tinggi, buat puisi, buat syair, tapi bodoh dalam kemanusiaan. Perbudakan itu luar biasa. Bahkan dolim terhadap budak itu adalah hal yang biasa. Jadi problem ini seperti itu. Kemudian tadi agama yang semula itu tampil sejak zaman Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Isa alaihissalam, itu sebenarnya semuanya agama tauhid. Tapi sampai pada zaman itu Ka'bah yang semula untuk masyarakat agama tauhid itu kembali menjadi banyak berhala Ka'bah. Katanya sampai zaman Rasulullah akan diutus itu ada 360 Ka'bah. 360 Ka'bah itu kira-kira kalau dipasang bentuknya seperti apa?
di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah itu semuanya dipasang. Jadi setiap bani itu, setiap klan, ya, setiap klan keluarga itu punya patung. Patung-patung itu disatukan di sekitar Ka'bah. Jadi kira-kira saat itu ya ramai sekali Ka'bah. Pinggirnya itu patung. Belum lagi dari sisi peradaban tauhid sudah dirubah menjadi agama berhala. Lalu apa lagi? Mendominasi dengan panah. Misalnya mau nikah itu harus dihitung dengan anak panah misalnya. Dengan hitungan tertentu, dengan sihir dan sebagainya. Itulah peradaban yang dihadapi Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang Islam menyebut masa itu sebagai masa jahiliyah. Situasi ini membuat Rasulullah yang saat itu kira-kira 610 itu umur berapa? 40 tahun. Kira-kira 40 tahun itu sudah ya? Mungkin seperti Pak Nasom itu. Pak Nasom kemudian Pak Nasom sudah 58 ya. Jadi 40 itu masih ya usia KNPI, ya, usia organisasi pemuda itu sampai 40. Jadi masih fresh, masih luar biasa. Beliau sangat prihatin. Nah, tipu muda ini kalau dia sensitif terhadap situasi masyarakat, itu beliau akan prihatin terhadap situasi yang seperti ini. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah, nanti saya ingatkan di sini. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa? Rasulullah rasa prihatinnya itu dilakukan dengan cara uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah menyingkir dari keramaian. Gimana? Beliau menyingkir dari keramaian tapi berpikir dia bukan menyingkir dalam keramaian karena sumpah terus boleh hiburan tidak sekedar itu. Beliau berarti mikir dia cara mengatasi masalah seperti ini. Dia uzlah di satu tempat namanya, di satu gunungnya namanya Gunung Nur atau Jabal Nur. Di situ ada gua, ya, ada gua. Tapi jangan bayangkan gua seperti gua di Jawa Tengah. Kalau gua di Tengah, gua Window, gua Jati-Jajah kan bagus. Ini gua ini hanya sela-sela antara batu bebatuan di gunung-gunung batu. Jadi Jabal Nur ini gunung batu, terjal sekali. Kalau saya pernah naik, saya pernah sampai ke 2 kilo. Jadi kalau naik itu tinggi sekali. Dia sangat curam. Yang lihat itu di situ kalau ya banyak monyet, padahal nggak ada tumbuhan. Oh, banyak monyetnya. Nah, di puncak sendiri itu ada batu besar, nah, dan kemudian di antara batu itu ada lowongan. Itulah yang disebut sebagai gua Hira. Jadi jangan bayangkan gua Hira itu kayak gua Jati-Jajah atau gua Akbar di Tuban. Ya, itu hanya lorong dengan batu. Tapi orang bisa 1 atau 2 orang seorang di sini. Kalau melihat dari gua itu di sana tembus, di sebelah sana itu adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Jaraknya sekitar 5 kilo, tapi tampak jelas. Kalau sekarang, kalau dulu zaman Rasul mungkin tidak. Kalau sekarang kelihatan karena ada tol jauh-jauh.
atau per jam. Jadi kalau lihat itu 5 km. Jadi beliau sering kali usilah di sini berhari-hari. Mengapa masyarakat kok seperti ini? Situasi ini harus diubah dengan cara apa? Nah, ini sensitivitas pemuda itu kalau situasi seperti itu. Maka kemudian di satu malam beliau ditolong oleh Allah SWT. Ya. Dengan cara apa? Di satu malam hadirlah sesosok datang ke Gua Hira. Yang ternyata ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, ya saat itu dia menyerupakan diri sebagai manusia, seperti manusia. Karena kalau kondisi sebenarnya ya sangat. Nah tiba-tiba saat itu Rasulullah ketika mendapati itu, beliau sebenarnya ada rasa takut dan sebagainya. Karena belum pernah mendapati sosok yang ada di hadapannya. Tapi tiba-tiba ya, sesosok ini, malaikat ini kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ya Rasulullah, saat itu ini dari peristiwa ini bisa kita beliau memangnya mana anak Bikori, saya tidak bisa baca. Mana anak Bikori? Iqra. Mana anak Bikori? Saya tidak bisa baca. Iqra. Mana anak Bikori? Saya tidak bisa baca. Anda tidak tahu. Nah, kalau kira-kira apa yang dibaca? Ternyata kemudian malaikat Jibril itu kemudian mengejarkan bacaan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo 5 ayat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi yang melakukan peradaban yang seperti itu saat itu, ini ternyata Allah sedang akan mengubah situasi itu. Jadi uzlah ini menjadi sangat penting. Uzlah beliau itu berpikir, berdoa, akhirnya sampailah Allah ikut campur tangan terhadap keprihatinan Rasulullah Muhammad SAW. Sama sebenarnya. Kalau kita punya keprihatinan seperti itu, walaupun bukan malaikat Jibril, jangan berharap nanti terus didatangi malaikat Jibril. Wah, kita bertahan hausnya itu prihatinnya hanya di kebun, di mana ini? Ya. Di mana ini? Panjang itu mesti. Ya, mungkin malaikat Jibril datang. Kalau kita sekarang prihatin kemudian ngaku didatangi malaikat Jibril, apa yang terjadi? Tapi ada tidak peristiwa itu di Indonesia? Ada, aneh. Siapa? Di Jawa Barat juga ada. Namanya Ahmad Musotik. Namanya
Lia Aminuddin Ahmad Musotik aku jadi nabi, Lia Aminuddin juga aku jadi nabi, katanya mendapatkan wahyu. Kira-kira itu ya tiru-tiru seperti Rasulullah itu, gaya ini gaya uzlah, terus mendapatkan sesuatu, katanya itu wahyu. Lia Aminuddin itu apa wahyunya? Wahyunya itu yang menerjemah mega, menerjemah mendung untuk wahyu. Nah kan aneh. Ahmad Musotik yang itu bahkan sudah membaca syahadat. Syahadatnya gimana Ahmad Musotik? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musotik Rasulullah. Percaya diri, orang Indonesia percaya diri jadi nabi, beda saya. Yang lebih mengherankan lagi, pengikutnya banyak. Aneh, udah sesat ngaku jadi nabi, yang ikut banyak, sampai ratusan ribu. Kayaknya ada yang nabi punya ada. Ada tidak? Sekarang itu masih ada di Indonesia orang-orang yang ngaku jadi nabi. Mana? Hati-hati, ya, karena mereka kampanyenya kadang luar biasa. Ya saya tadi Ahmad Musotik akhirnya masuk penjara, diajak debat oleh Kiai Said Akhil Sirot. Ya dia kalah kemudian tobat. Tidak jadi mengaku sebagai nabi. Anehnya pengikut-pengikutnya tidak mau. Bukan tambah aneh. Lebih kok goblok kok pengikutnya. Kok nabinya saja sudah tobat, kok orang pengikutnya tidak mau. Akhirnya berubah nama saat itu. Namanya menjadi Gafata. Hati-hati. Gafata, ketika menjadi Gafata, ratusan ribu mereka sepakat untuk uzlah eksodus ke Kalimantan. Tuh, agama sesat saja yang itu banyak di Indonesia. Jadi luar biasa. Jadi uzlah itu memang salah satu cara, ya. Salah satu cara kita akan mendapatkan inspirasi. Asal jangan kemudian inspirasi itu dianggap sebagai wahyu. Kemudian aku dari nabi, ya. Inspirasi saja. Kita sebagai manusia bisa mendapatkan inspirasi dengan cara uzlah dan sebagainya. Rasulullah didatangi oleh malaikat. Ya, itu dibuatkan nyanyiannya dia. Itu ketika dibuat hilal. Allahumma bil haqqi ta'alak wa bil ghari ketika dibuat hilal. Wabillahi ta'ala, dia artinya selalu kepengen datang ke dua. Kemudian pada suatu saat tiba-tiba ada Iqra ya Muhammad, Assalamu alaika. 1, 2, 3. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qultum bil haqqi ta'ala wa bil ghaibi ta'ala Yaduni yas'alu khaliquhu fa'adahul wahyu fa'asyar. Kemudian datang wahyu dan kemudian memancarkan cahaya. Itulah cahaya Al-Quran. 5 ayat yang kita baca. Iqra
peradaban pertama yang dibawa oleh Islam, pesan pertama yang dibawa oleh Islam adalah Iqra, baca. Jadi baca ini menjadi sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Baca. Maka jadi mahasiswa jangan malas baca. Sekarang ini kita kalah. Saya itu pengalaman ngasih referensi buku di dalam rencana perkuliahan. Baca ini hampir semuanya nggak mau baca, tapi kita baca. Dosen membuat buku banyak, bukunya termasuk buku banyak dari sejarah dan sebagainya. Tapi ketika mahasiswa diminta untuk membaca, bahkan RPS-nya saja tidak dibaca. RPS-nya berapa? Silabusnya tidak dibaca. Kira-kira buku yang diwajibkan untuk mata kuliah ini apa? Belum baca. Baca ini kunci peradaban. Nah, tadi saya sedikit kalau kita analisis, saya di awal menyampaikan di Nusantara sudah ada kerajaan-kerajaan di tahun abad ke-4, abad ke-3, 4, 5, 6 sudah ada peradaban dunia. Di tahun abad 9 Borobudur sudah berdiri, Prambanan berdiri, Ratu Boko berdiri, Candi Dieng, Candi mana, Songo itu berdiri di zaman-zaman itu. Kira-kira apakah bisa menandingi peradaban itu? Kira-kira apa yang terjadi? Sejak lahirnya Islam, jadi tahun 610 dan kemudian Islam didakwahkan, itu dalam waktu 22 tahun Rasulullah berdakwah, lebih sedikit. Itu Jazirah Arab. Jazirah Arab itu meliputi wilayah Makkah, Madinah, Yaman, Syria, Syam, Palestina. Itu semuanya sudah berislam. 22 tahun. Luar biasa. Maka Rasulullah itu dalam bukunya Misal 100 tokoh pengubah dunia. Itu Rasulullah nomor 1. Karena pengaruhnya luar biasa. 22 tahun peradaban yang semua tadi yang saya ceritakan itu, peradaban jahiliyah, itu bisa dirubah dengan peradaban tauhid. Itu baru di paling awal jejak dakwah Rasulullah di 22 tahun. Itu sudah luar biasa. Berkat apa? Iqra, membaca, bacalah. Jadi kalau ya sejak kita berada di masa kemunduran Islam, tren baca itu menjadi hilang. Yang muncul apa? Yang muncul kita itu dibawa kepada ranah persoalan-persoalan khilafiyah. Ramai sekali persoalan terawih dulu, terawih umur apa orang umur, ya. Semua sekarang ini kan muncul lagi. Ini kalau diterus-teruskan, ini pertanda peradaban mundur bukan peradaban manusia. Jadi sampai hari ini sejak 500 tahun lalu itu kita itu masih berada di masa mundur. Problemnya itu hanya persoalan agama tidak beranjak dari itu. Padahal sejak awal Rasulullah berdakwah, kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, bahkan Bani Umayyah itu kemudian membuat Bani Umayyah 2 di Andalusia.
berbagai ilmu pengetahuan itu ditemukan. Kita tahu angka ya, angka yang kita pelajari untuk matematika, untuk memori, untuk hati kita itu angka apa namanya? Itu angka Arab. Angka Arab itu. Jadi 1 sampai 9 dan ditemukannya 0 oleh Al-Khawarij. Itu peristiwa peradaban luar biasa. Coba kalian hitung 1 triliun dengan apa? Dengan angka yang berbeda dari yang kita kenal. Sulitnya bukan main. Membuat jam dengan angka Romawi juga rumit. Kalau kita menulis di kampus itu dengan angka Romawi terus ribet. Maka ditemukannya angka 1 sampai 9 ditambah temuan 0 itu peradaban luar biasa, dan itu datanya dari barang ulama Al-Khawarij. Ya. Itu karena apa? Ya sudah persoalan ibadah, sudah ibadah. Yang penting beribadah. Berbagai perbedaan itu akan selalu ada. Kita harus fokus kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak. Sekarang ini problem khilafiyah itu semakin tidak, semakin menguat. Jadi itu ada yang kita bisa. Maka kemudian apa? Ikroknya ini menjadi mundur. Ikroknya hanya di persoalan ibadah, tidak ikrok di ilmu pengetahuan. Padahal Indonesia itu diberi keberkahan luar biasa. Harusnya ikroknya ini ikrok bagaimana menemukan berbagai potensi ilmu pengetahuan yang diberikan oleh alam Indonesia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tadi Bismillahirrahmanirrahim, kita harus sadar bahwa semua ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi ilmu pengetahuan semua. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Bagaimana proses itu terjadi? Katanya Allah menciptakan manusia pertama itu dari tanah. Tapi di ayat ini khalaqal insana min 'alaq. Bagaimana ini prosesnya? Ini ilmu pengetahuan peradaban dan luar biasa. Kalau bisa Iqra rabbuka al-'alam alladzi 'allama bil qalam. Jadi ilmu pengetahuan semua. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ini sampai hari ini Allah itu bisa mengajarkan kepada manusia. Tidak hanya berhenti pada Nabi Muhammad, tidak berhenti pada Nabi Adam, tapi kita pun kalau mau ikrah, maka Allah insana ma'lam ya'lam. Allah juga akan memberikan pengetahuan kepada manusia. Itu antara cara. Jadi cara yang ditempuh Rasulullah itu bisa menginspirasi kita. Jika kita ingin concern terhadap ilmu pengetahuan, memang kita harus betul-betul concern untuk menemukan. Kita berharap nanti ke depan itu memang dari Indonesia akan muncul berbagai perguruan tinggi yang mampu melahirkan berbagai ilmu pengetahuan. Contohlah orang-orang dari zaman abad 10, abad 11, abad 15, para ulama-ulama dari Baghdad, dari Andalusia. Itu tokoh-tokoh yang luar biasa, yang mereka itu mengawali ilmu-ilmu pengetahuan itu. Ya, memang karena akhirnya kemudian
dunia Islam menjadi jubur, tidak mau membaca. Akhirnya ilmu-ilmu ini dibawa ke Barat, dibawa ke Eropa, dibawa ke akhirnya berkembang di sana. Coba digitalisasi itu menggunakan apa? Itu menggunakan angka anak itu. Jadi dari angka disulap menjadi digital. Sekarang menjadi menguasai kita. Hari ini kita masih di masa kemudian Islam. Tapi kita berharap nanti generasi hari ini akan berpikir ke depan semakin baik. Kok nggak mundur di mana? HP kita ini buatan mana? HP-nya buatan mana? Buatan mana? Kok yang Islam main aja ya? HP-nya yang kita punya itu HP buatan mana? Ada buatan Indonesia. Buatan mana? Cina, Korea, motor yang kita pakai, kenapa nggak buat sendiri? Paling yang dibuat ini ya, sombong, masih sombong, itu buatan, ya tidak apa-apa, itu sudah bagus sih. Cuma harusnya nanti kita juga bisa membuat ini motor yang kita bawa, kita pakai motor kita sendiri, mobil yang kita pakai, mobil buatan kita sendiri, kan gitu. Dari roh itu insya Allah inspirasi kita lainnya. Tapi kalau rohnya ini lemah, daya kekuatan membacanya itu memang akan tinggi. Jadi sejak abad 15 ke sini, zaman Imam Ghazali, Imam Ghazali itu wafat tahun 111. Itu relatif di hampir semua wilayah Islam itu mundur sampai hari ini. Ya, orang-orang pada berharap di suatu saat dari Indonesia akan muncul peradaban Islam yang benar. Amin ya benar. Ya gitu. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas semangat kajian pada sore hari ini yang mencerahkan tentang sejarah Islam kita semua. Sesinya ada tanya jawab bagi teman-teman akhwat atau ikhwan yang ingin menanyakan sesuatu kepada Ustaz, boleh raise hand. Adakah yang ingin bertanya tentang sejarah atau yang lainnya? Kalau misalnya ada, saya ingin tanya Ustaz. Ya. Tadi kan Ustaz membahas tentang ada zaman jahiliyah untuk melakukan sesuatu itu menggunakan alat panah. Nah, untuk sekarang mungkin masih ditemui di Jawa itu untuk kegiatan yang masih menggunakan hitungan Jawa itu menurut masih kayak ada orang Jawa kan ada hitungan ada lain-lain. Masih ya, misalnya ada hitungan hari, ada hari baik, ada hari buruk. Ya, itu ada dalam Islam itu ada nggak hari baik, hari buruk, bulan baik, bulan buruk? Tidak ada. Yang betul, inna iddatash syuhur inda Allah isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh fiha arba'atun hurum. Ada tak bulan baik? Ada. Al-Quran ini arba'atun hurum.
Jadi Allah menciptakan bulan itu 12 iya Allah khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Haram dalam pengertian ini bukan haram larangan, tapi bulan mulia. Jadi ada bulan mulia. Ada. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan haram sesuai dengan Quran dan hadis Rasulullah. Jadi ada bulan baik. Ada. Hanya kadang cara menyikapi yang kadang berbeda. Misalnya apa? Bulan Muharram. Muharram itu orang Jawa mengatakan apa bulan apa? Suro. Karena apa? Karena ada hari Ashura. Peristiwa pentingnya di bulan Muharram itu tanggal 10. Berbagai peristiwa sukses-sukses para nabi itu tanggal 10. Tapi ini kecampur dengan ajaran Syiah, sehingga orang akan bingung. Karena peristiwa Karbala juga terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, sehingga orang Syiah juga berbeda memperingati Muharram. Tapi beda tradisi Sunni dan tradisi Syiah. Tradisi Sunni itu tradisinya apa? Kegiatan-kegiatan Asyura itu yang berdoa. Karena memang ada hadis yang mengatakan berdoa di hari Asyura itu dikabulkan oleh Allah. Jadi ada hari yang lebih mulia enggak? Ada. Hari Jumat berbeda dengan hari yang lain. Jadi ada. Hanya cara menyikapinya yang kadang berbeda. Bukan dalam konteks mungkin kalau misalnya kita ke orang Jawa untuk mencari apa, misalnya kejujuran apa, itu yang mungkin bisa jadi. Tapi dalam Islam itu tidak semua hari sama. Bulan juga tidak semuanya sama. Bahkan baru saja kita bulan Rajab. Rajab termasuk agak bulan Sya'ban itu juga bulan luar biasa. Ada malam nisfu Sya'ban. Itu hadisnya jelas. Nisfu Sya'ban. Kita diminta berdoa karena hari itu hari ditentukannya nama nasib manusia. Jadi ada maka bulan Sya'ban itu Imam Ghazali mengatakan itu bulan afdal. Dia tidak ada hukum tapi afdal. Lalu bulan Ramadan akan mau kita samakan dengan bulan yang lain? Tidak. Ramadan ini bulan yang luar biasa, bulan berkah, bulan Quran, ya. Karena tadi Al-Quran turunnya pada bulan. Tadi ketika Rasulullah di buah Hira tadi, itu bulan Ramadan didatangi malaikat. Itu tanggal 17 Ramadan. Peristiwa apa itu? Peristiwa turunnya wahyu Al-Quran. Saya dikenal Nuzulul Al-Quran. Ada lagi peristiwa turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia. Jadi yang kemudian dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan oleh Allah secara keseluruhan dari Baitul Izzah ke langit dunia, diterima malaikat untuk kemudian nanti disampaikan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini Al-Quran kalau diturunkan semua langsung diberikan masyarakat Arab saat itu, yang masyarakat Arabnya masih bodoh jahiliyah tadi, itu tidak mungkin bisa menerima. Akhirnya harus diberikan secara berangsur-angsur 5 ayat di buah Allah. Ketika Rasulullah tidur, turun lagi Al-Mudassir, ya Al-Mudassir, Fa'amri wa Rabbaka Fa'kabir wa Fiyabaka Fa'kabir wa Fiyabaka. Itu turunnya seperti itu selama 20 bulan
tahu supaya apa? Masyarakatnya siap. Jadi kita tidak bisa belajar Al-Quran hanya dari sisi ayat qauliyah saja. Harus ngerti peristiwa-peristiwa yang terkait dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Maka ada namanya ilmu asbabun nuzul. Hadis ada ilmu asbabun nuzul. Yang bisa kita hanya, ini qaulinya begini kok, katanya begini kok. Di situ ada muncul ilmu. Dari situ muncul berbagai ilmu riwayat dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi ada hari-hari baik, hari-hari buruk, bulan-bulan baik, bulan-bulan buruk dalam konteks Al-Quran, dalam konteks agama Islam. Ya, saya